Rupang Buddha Nusantara ini menjadi simbol persatuan, yaitu bersatunya kebajikan, keyakinan, dan juga semangat umat Buddha di dalam menjalankan ajaran Guru Agung Buddha. Mereka melakukan kebajikan melalui pengumpulan logam, melalui donasi-donasi dalam bentuk logam yang kemudian dilebur dari berbagai tempat dan disatukan. Jadi pada dasarnya Buddha Rupang atau Rupang Buddha Nusantara ini adalah representasi dari persatuan umat Buddha di Indonesia. Untuk menyerahkan logam kepada perajin rupa. Jadi kita harus benar-benar melakukan menggali dari sudut proporsi, dari ciri khasnya, dari juga bagaimana rupang itu sendiri bisa yang melihat itu ketenangan gitu. Bangsa Tionghoa memiliki peran besar dalam peradaban dunia. Sejarah Indonesia juga tidak lepas dari catatan peran mereka menjejak di bumi Nusantara. Bangsa yang memiliki karakter merantau dan menjelajah ini telah masuk di Nusantara sejak abad ke-4 hingga ke-7. Orang Tionghoa membawa serta agama mereka ke tanah air, yakni Konghucu. Kini, agama bangsa Tionghoa pun beragam, dari Konghucu, Buddha, Kristen, dan Islam, meski mayoritas dari mereka beragama Buddha dan juga Konghucu. Agama Buddha masuk ke bumi Nusantara sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pada abad ke-7, lewat jalur maritim. Kemudian berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-8 dan 9. Candi Borobudur adalah peninggalan zaman Kerajaan Sailendra. Candi Buddha ikonik Nusantara ini berasal dari kata bara, yang berarti wihara, dan beduhur yang berarti tinggi. Kemegahan Borobudur dibalut oleh patung Buddha yang menggambarkan perjalanan spiritual manusia untuk mencapai pencerahan. Patung Buddha berarti guru agung yang telah terbebaskan. Ada 3 aliran dalam agama Buddha, yakni Theravada sebagai bentuk ajaran yang paling tua. Kemudian Mahayana yang menekankan pada sikap ulas asih, dan Tantrayana yang berfokus pada mencapai kebudayaan dalam satu kehidupan dan banyak dipraktikkan di Tibet dan Nepal. Di Indonesia sendiri aliran Theravada berkembang pada tahun 1934 dan diperkuat oleh berdirinya Sangha Theravada Indonesia pada 23 Oktober 1976. Perkenalkan, nama saya Biku Chirajayo. Di dalam Sangha Theravada Indonesia, saat ini saya diberikan tugas untuk menjadi Upapadesanayaka atau Wakil Pembina Daerah Wilayah Sumatera Utara. Dan di wihara ini, di Wihara Mahasampati, Kota Medan, saya diberikan tugas untuk menjadi Wakil Kepala Wihara Mahasampati. Ya, Sangha Theravada Indonesia sebetulnya adalah penerus dari sangga yang telah dibentuk oleh Sang Buddha lebih dari 2.600 tahun yang lalu. Dan Sangha Theravada Indonesia adalah salah satu dari beberapa sangga yang ada di Indonesia. Sangha Theravada Indonesia sendiri berdiri pada tanggal 23 Oktober tahun 1976. Sehingga pada tahun ini Sangha Theravada Indonesia berusia genap 50 tahun, yaitu nanti puncaknya akan kita rayakan di Indonesia Convention Exhibition di BSD Tangerang Selatan.
Aliran Theravada merupakan satu mazhab utama Buddha yang berpegang teguh pada kitab Tripitaka Pali. Setelah sempat surut, aliran Theravada bangkit kembali di Indonesia pada tahun 1934 dengan datangnya Yang Mulia Narada dari Sri Lanka yang menanam pohon Bodhi di Candi Borobudur. Pada awalnya Sangha Theravada Indonesia dibentuk oleh biku-biku senior yang waktu itu jumlahnya ya tidak banyak. Tetapi karena kami ingin terbentuk atau membentuk sebuah organisasi perkumpulan para biku yang kesemuanya adalah orang-orang Indonesia, maka pada saat itu ada 5 orang biku yang memang orang Indonesia kemudian berkumpul dan membentuk Sangha Theravada Indonesia di Semarang. Perkembangan aliran Theravada tidak terlepas dari peran Sangha Theravada Indonesia yang telah menjejak usia 50 tahun pengabdian bagi umat Buddhis Indonesia. Di tahun kencana ini, Sangha Theravada Indonesia mengadakan acara pengecoran Rupang Buddha di Wihara Mahasampati, Medan. Karena Sangha Theravada Indonesia juga punya program, namanya adalah Cita Bhawana, keakraban, dan juga pembekalan. Jadi Sangha Theravada Indonesia juga punya program, namanya adalah kita singkat sebagai CPK, yaitu Cita Bhawana, pembekalan dan keakraban, di mana para anggota Sangha Theravada Indonesia berkumpul untuk membina diri, melakukan pengembangan batin, Cita Bhawana, kemudian juga pembekalan dari para pengampu, yaitu biku-biku yang memiliki wawasan dhamma yang cukup mendalam, sehingga kami para biku anggota Sangha Theravada Indonesia memperoleh tambahan wawasan dhamma, dan juga program ini untuk menciptakan kerukunan dan juga keakraban di antara anggota Sangha Theravada Indonesia. Ya, sebetulnya kalau kita melihat data dari data statistik, umat Buddha di Provinsi Sumatera Utara ini menempati urutan kedua secara jumlah setelah DKI Jakarta. Dan pemilihan Kota Medan, terutama Wihara Mahasampati, sebetulnya bukan karena dasar tertentu, tetapi pertimbangan efisiensi. Sehingga kenapa dipilih Kota Medan, terutama Wihara Mahasampati? Karena efisiensi dengan jumlah biku yang banyak itu bisa hadir untuk mengikuti kegiatan pengecoran perdana bagian Rupang Buddha Nusantara ini. Begitu pentingnya arti Rupang Buddha bagi umat Buddhis Theravada Indonesia, yakni sebagai sarana kultural maupun spiritual. Rupang Buddha merupakan simbol penghormatan terhadap Buddha yang memiliki sifat luhur sebagai objek meditasi, sarana pengingat ajaran atau dhamma, serta menjadi simbol kesatuan dan tradisi. Ya, bagian-bagian ini ada 12 panel total yang dicor di Kota Medan di Wihara Mahasampati. Bagian-bagian lainnya nanti akan dilakukan peleburan dan pengecoran di beberapa kota di Nusantara, mewakili tiap-tiap pulau dan segenap umat Buddha yang ada di Nusantara ini. Kemudian nanti setelah bagian-bagian itu terkumpul semuanya sampai yang terakhir, tahap pengecoran yang terakhir, kemudian dirangkai, digabungkan menjadi satu kesatuan utuh, yaitu Buddha Rupang yang kita beri nama Rupang Buddha Nusantara. Rupang Buddha ikonik ini merupakan karya epik dari tangan terampil Dito Sutarmin, seorang seniman asal Pati, Jawa Tengah. Sebelumnya, rupang ini terlebih dahulu melalui proses molding atau cetak berbahan tanah liat dan diawasi langsung oleh Sangha Pamokkha Theravada Indonesia
Sri Panawaro Mahatera. Nggih, nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kawilujengan buat saudara-saudaraku semuanya. Perkenalkan, nama saya Gito Sutarmin, saya dari Kota Pati. Saya pengrajin patung, kebetulan dari ayah juga. Dari kecil kebetulan berkecimpung di dunia patung, karena kebetulan keluarga saya juga pengrajin patung. Terus saya lulus SMP, mulai kenal dengan Pak D. Nyoman Alim. Kebetulan saya seneng terhadap beliau. Lalu saya lulus SMP meneruskan nyantrik belajar di rumah Pak D. Nyoman Alim di Muntilan, Magelang, di Sanggar Nakula Sadewa. Nah, saya di sini sebagai seniman yang diberi mandat oleh Bante untuk mengerjakan pengecoran rupang dalam rangka ulang tahun setengah abad Sangha Theravada Indonesia yang kebetulan dilaksanakan untuk yang pertama kali di Kota Medan di Wihara Mahasampati. Ya sangat luar biasa ya, suatu kehormatan. Kami sebagai tim, saya sendiri sebagai pribadi dari Amerta Studio merasa sangat terhormat bisa diberi mandat oleh Bante, juga panitia untuk melaksanakan acara pengecoran rupang yang pertama di Medan. Untuk kali ini, untuk rupangnya sendiri itu cuma satu, yaitu satu set ya, yaitu rupang Bumi Sparsa yang dengan ketinggian 3,5 meter, lalu teratainya 50 cm, serta singgasananya tinggi 1 meter, jadi total ketinggian 5 meter. Untuk kesulitannya sendiri sih, kita harus menyesuaikan proporsi ya, karena ini berupa replika rupang yang bermodel Bumi Sparsa yang berada di Candi Sewu. Jadi kita harus benar-benar melakukan menggali dari sudut proporsi, dari ciri khasnya, dari juga bagaimana rupang itu sendiri bisa memberikan yang melihat itu ketenangan gitu. Untuk makna kali ini terkhususnya membuat rupang bermudra Bumi Sparsa, saya memperoleh makna di masa-masa sekarang ini itu kita seperti terkikisnya rasa keteguhan hati, keikhlasan hati ketika kita berbuat hal kebaikan gitu. Jadi rupang Bumi Sparsa itu sendiri melambangkan tentang keteguhan hati, keikhlasan hati ketika kita berbuat suatu kebaikan, berbuat suatu kebajikan, tidak ada yang melihat, berbuat suatu kebaikan tidak ada yang mencatat. Tapi yakinlah bahwa bumi itu sendirilah yang menjadi saksi atas setiap perbuatan yang kita lakukan semasa di kehidupan kita. Menyiratkannya ya memang seperti waktu saya sendiri sama tim membuat rupang ini, ya kita bekerja dengan kesungguhan hati, dengan tekad bahwa apa yang kita lakukan itu murni untuk kebaikan, untuk semua. Meski masih dalam tahap pengecoran, rupang Buddha Nusantara berbahan aluminium alloy ini nantinya akan disemayamkan menjadi objek puja di Mahawihara Bumi Taman Nusantara, Kalimantan Timur. Pemberian nama rupang Buddha Nusantara ini didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan kepada seluruh umat Buddha Nusantara agar bersumbangsi dalam pembangunannya menjadi kebajikan yang dilakukan bersama. Umat Buddha di dalam menjalankan ajaran Guru Agung Buddha. Ya, mereka melakukan kebajikan melalui pengumpulan logam, melalui donasi-donasi dalam bentuk logam yang kemudian dilebur dari berbagai tempat dan disatukan.
Jadi pada dasarnya Buddha Rupang atau Rupang Buddha Nusantara ini adalah representasi dari persatuan umat Buddha di Indonesia. Nama saya Fautina, asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Sebenarnya saya senang sekali ya diberi kesempatan untuk berdonasi di acara yang besar ini. Ini juga kesempatan saya untuk menanam kebajikan. Saya senang sekali diberi kesempatan untuk berdonasi di acara ini. Saya tadi diberi kesempatan untuk menyumbangkan 50 juta untuk Buddha Rupang. Harapannya dengan donasi ini dapat memberi manfaat untuk umat Buddha. Kalau kemudian kita kaitkan dengan peran sertanya, maka tentu selama 50 tahun Sangha Terawan Indonesia telah banyak melakukan upaya karya dalam rangka pembinaan dan pengembangan Buddha Dhamma di tanah Indonesia. Ya, kita tahu bahwa ajaran Buddha mengedepankan 5 sila. 5 sila ini juga seiring dengan 5 sila dasar negara Indonesia. Jadi ada korelasi positif antara Pancasila Buddhis dengan Pancasila dasar negara, di mana letak ketuhanan semua menjadi sebuah pedoman kita bersama. Dan inilah yang kemudian dapat kita tangkap bahwa Buddha Dhamma di Indonesia ini adalah Buddha Dhamma berciri kepribadian Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan, diperankan oleh STI setelah memberikan sebuah pemahaman, penguatan bagi umat bahwa meyakini agama adalah tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Artinya ini akan ada relasi hubungan masyarakat, bangsa dan negara. Itulah bentuk toleransi sehingga masyarakat Indonesia yang majemuk, yang berbeda latar belakang agama, suku, ras dan sebagainya ini menjadi bagian penting untuk bisa merawat Indonesia ini sendiri. Ya, sebetulnya pemberian nama Buddha Nusantara ini berprinsip berpedoman pada bagaimana kita memberikan kesempatan bagi seluruh dan segenap umat Buddha yang ada di Nusantara ini untuk berpartisipasi, untuk terlibat, untuk bersumbangsih dalam realisasi Rupang Buddha dengan tinggi 5 meter yang sangat monumental dan yang sangat historikal ini. Jadi pada dasarnya Rupang Buddha Nusantara ini selain sebagai simbol puja atau selain sebagai objek puja, objek penghormatan umat Buddha kepada sosok Guru Agung Sang Buddha, tetapi juga Rupang Buddha Nusantara ini menjadi simbol persatuan, yaitu bersatunya kebajikan, keyakinan dan juga semangat umat Buddha di dalam menjalankan ajaran Guru Agung Buddha. Tahun Kencana itu kan sebuah penamaan yang dalam hitungan secara alamiah itu telah 50 tahun. Artinya bahwa Sangha Terawan Indonesia itu telah berusia 50 tahun. Selama 50 tahun, sekali lagi bahwa STI telah banyak berkarya. Dan harapan saya setelah 50 tahun juga akan ada tahun berikutnya. Artinya karyanya, sumbangsihnya, peran sertanya memperkuat keyakinan umat, meningkatkan kualitas umat juga akan sangat kita butuhkan. Sinergitas antara STI dengan kami di Kementerian Agama tentu akan kita perkuat untuk apa? Untuk lebih memberdayakan umat, mewujudkan umat Buddha Indonesia yang lebih maju lagi. Saya punya kesimpulan, semoga dalam setiap kelahiran kita bisa membawa manfaat untuk semua makhluk. Harapannya sendiri, semoga umat Buddhis
terutama untuk teman-teman para pemuda, pemudi, semoga bisa dalam kehidupan ini kita bisa memberikan apa yang bisa kita berikan terhadap anugerah yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk kepentingan ya lingkungan, kepentingan banyak orang, dan juga secara menyeluruh untuk kepentingan semua makhluk serta seluruh alam semesta. Hari ini acara telah terselenggara dengan baik berkat arahan dari Panitia Nasional Tahun Kencana Setengah Abad Sangga Theravada Indonesia, para donatur, panitia, relawan, dan juga segenap umat Buddha yang hadir. Semuanya bersukacita, acara ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses. Kami berharap kesuksesan ini juga dapat terjadi di beberapa kota yang akan melangsungkan acara serupa, dan bahkan bisa lebih sukses lagi. Semua umat Buddha yang hadir, semua yang terlibat di dalam kegiatan ini penuh dengan sukacita. Mereka semua kami berharap turut bermudita cita, turut berbahagia atas inisiasi Sangga Theravada Indonesia untuk memberikan kesempatan bagi umat Buddha di dalam merealisasikan Rupang Buddha Nusantara ini. Sehingga kedepannya umat Buddha bukan hanya berbahagia, tetapi keyakinan mereka, sadar mereka semakin bertambah dengan adanya kegiatan yang sangat sakral ini. Dengan kehadiran Rupang Buddha Nusantara ini, tentu kami berharap sebagaimana namanya yaitu Rupang Buddha Nusantara, yang kami maknai sebagai bersatunya keyakinan dan kebajikan umat Buddha. Kami berharap dengan hadirnya Buddha Rupang ini, umat Buddha di Indonesia, di Nusantara ini semakin kokoh, semakin rukun, dan semakin maju. Agama Buddha semakin berkembang di bumi Nusantara ini. Ya, karena ini adalah representasi dari persatuan, maka dengan bersatu kita akan memperoleh kebahagiaan. Sebagaimana disampaikan oleh Sang Buddha yang juga saya kutip pada saat memberikan laporan, itu adalah syair dari Dhammapada di mana Sang Buddha menyampaikan samak ganang tapo sukho. Artinya adalah usaha perjuangan mereka yang bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Dengan persatuan kita akan menjadi kuat, dengan persatuan kita akan memperoleh kebahagiaan. Sebaliknya dengan tidak bersatu, dengan bercerai kita akan menjadi lemah. Dengan bercerai, dengan terurai, kita akan menjadi menderita. Maka dari itu, dengan kehadiran Rupang Buddha Nusantara ini, kami berharap meskipun umat Buddha dan agama Buddha di Indonesia ini adalah minoritas, tetapi kita menjadi penyokong, kita menjadi sumber, kita menjadi bagian dari visi Indonesia untuk bersatu dan berdamai.